dengan rekor kemenangan terpanjang dalam sejarah Grand Prix. Dalam kemenangannya ini, The Doctor juga memegang rekor karier kemenangan terpanjang di kelas utama dengan waktu 14 tahun 67 hari sejak kemenangan pertamanya di Donington Park tahun 2000 silam. Rossi memang merupakan salah satu pembalap paling berpengaruh dalam gelaran MotoGP. Saat ia meraih podium juara, sontak suasana tribun penonton menjadi riuh menyambut kemenangan di Dakar. Kehadiran Rossi di ajang balap motor ini makin dikenal para penggemar balap MotoGP karena ia sering melakukan selebrasi unik ketika memenangi balap. Salah satunya adalah kemenangannya di Jerez pada tahun 2007. Untuk menandai kemenangannya di sirkuit tersebut, Rossi merayakannya dengan cara bermain bowling dengan beberapa orang yang berpakaian pin raksasa. Saat menang di sirkuit Sepang tahun 2004, ia juga melakukan selebrasi dengan menyapu sirkuit. Selebrasi unik ini menandakan ia mampu menyapu para rivalnya dan sukses meraih podium utama. Kemenangannya di MotoGP di musim 2008 juga tak kalah unik. Rossi bahkan membawa seorang pengacara. Sesaat setelah menyentuh finish, Rossi mendatangi seorang pengacara bernama Ottavio Ottaviani. Dia lantas menyodorkan dokumen dan helmnya pada pengacara tersebut. Pengacara itu kemudian membubuhkan cap sebagai tanda pengesahan atas titel juara dunia ke-8 yang diraih oleh Valentino Rossi. Selebrasi ini hanyalah sekelumit perayaan kemenangan Rossi. Rossi juga pernah merayakan kemenangannya dengan memboncengkan orang dengan kostum ayam, malaikat pelindung, dan bahkan masuk toilet. Kota bersejarah Tafulia di Italia memang identik dengan sosok pembalap kelas dunia. Demikian juga dengan nama Valentino Rossi yang sangat lekat dengan Tafulia. Di kota tua inilah Rossi lahir dan menghabiskan masa kecilnya. Sejak kecil, penggemar klub sepak bola Inter Milan ini memang dikenal sangat gemar bermain motor. Bahkan mungkin bisa disebut masa kecil Rossi habis dengan urusan motor. Ketika anak-anak seusianya asyik dengan mainannya, Rossi justru bermain dengan motor balap sungguhan di tengah pedok pembalap ternama Luca Cadalora ataupun Loris Reggiani. Sepertinya darah pembalap sang ayah Graziano Rossi yang juga dikenal sebagai pembalap di era 1970 mengalir sangat deras pada diri Rossi. Sepanjang karir balapnya, Valentino Rossi selalu memakai nomor 46. Ia memakai nomor ini setelah menonton aksi seorang pembalap wildcard Jepang bernomor 46 di televisi yang membuatnya tersesat. Apalagi nomor ini juga dipakai oleh Graziano Rossi, sang ayah ketika memenangkan lomba pertama di tahun 1979. Hingga kini, Rossi terus memakai nomor kebanggaannya tersebut dan tidak mengikuti juara dunia lainnya yang akan memilih mengganti nomor 1 setiap mendapat gelar juara dunia. Salah satu hal yang sering kali dilakukan oleh Valentino Rossi sebelum turun ke arena balap adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang secara rutin ia lakukan. Rossi biasa mendengarkan lagu yang sama sebelum race. Ia juga selalu menonton balap Moto3 dan Moto2 untuk sekedar melihat lampu race menyala. Pembalap di tim Yamaha ini juga terlihat selalu duduk pada posisi yang sama di sebelah motornya saat berada di starting grid. Menekuk serta menggenggam lutut sebelum naik motor balapnya juga merupakan hal yang selalu dilakukan oleh Valentino Rossi. Bagi pembalap berambut keriting ini, hal tersebut dianggap semata-mata untuk tetap berkonsentrasi dan fokus menghadapi pertempuran. Kebiasaan tersebut juga dianggapnya sebagai media berkomunikasi dengan motor yang akan ia tunggangi.
Valentino Rossi menarik perhatian bukan hanya dengan aksi dan prestasinya, melainkan juga dengan helm yang ia gunakan. Ternyata di balik gambar-gambar helm Rossi tersimpan banyak makna. Di antaranya pada 2011, helm Rossi dihiasi tampilan grafis matahari dan bulan yang ternyata menggambarkan kepribadian Rossi yang terdiri dari dua sisi yang unik dan bertolak belakang. Lalu, ia juga pernah hadir dengan helm yang dijuluki My Face, helm bergambar komik dan yang bergambar bola mata raksasa yang menatap keluar dari sisi atas helmnya. Selain itu, ia juga pernah mengenakan helm yang menampilkan foto-foto krunya beserta keluarga dan sahabat-sahabat masa kecil Rossi. Sebuah fakta juga terungkap tentang helm yang Rossi kenakan. Ternyata demi keamanan dan keselamatan, produsen helm yang membuat helm Rossi menggunakan teknologi CDDC yang benar-benar membuat helm sesuai dengan ergonomi kepala Rossi. Untuk memulai proses pembuatan helm itu, kepala Rossi sampai dipindai secara 3 dimensi. Kabarnya, Valentino Rossi menjadi orang pertama yang memanfaatkan teknologi ini. Walau sudah lama tidak menaiki podium juara sejak 2011 lalu, juara dunia 7 kali MotoGP itu masih dianggap sebagai pembalap terbaik. Meski pernah melewati masa suram, namun ia masih dianggap sebagai salah satu pembalap terbaik, khususnya di Italia. Karena itulah Federasi Motor Italia memberikan penghargaan Diploma Giulio Coni kepada Rossi. Penghargaan itu merupakan yang tertinggi dan khusus diberikan kepada atlet oleh Komite Olimpiade Nasional Italia kepada pembalap yang dijuluki The Doctor tersebut. Sebelumnya The Doctor pernah menerima penghargaan Pulahe dulu atau Golden Collar Award ketika menjadi juara dunia GP kelas 125cc untuk pertama kalinya pada 1997. Penghargaan The Golden Collar Award merupakan penghargaan tertinggi yang dikeluarkan oleh Komite Olimpiade Nasional Italia kepada atlet yang hanya diberikan sekali sepanjang karir sang atlet. Pemirsa, itulah ketujuh fakta Valentino Rossi, rider Yamaha versi on the spot.